Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Apa kabar kalian semua nih? Semoga saja selalu sehat walafiat dan semoga saja selalu tambah banyak rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang lagi kesusahan semoga cepat diangkat kesusahannya, yang tengah sakit semoga diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Yang lagi mungkin tengah galau dan gak punya pacar, ya nyarilah pacar lah, masa diem aja. Oke, seperti jersey yang saya pakai, kali ini kita akan mendukung salah satu tim wakil Indonesia yang berjuang di kancah internasional. Kali ini kita bicara bukan soal berasal dari daerah mana klub tersebut, bukan berasal klub apa itu, tapi ini udah namanya Indonesia. Ya, wakil Indonesia akan melakoni babak 16 besar ACL 2. Persib Bandung yang terbang ke Thailand melawan Ratchaburi FC. Nah, bagaimana nih kans Persib, persiapan Persib, dan juga pemain siapa saja yang kemungkinan ditampilkan oleh Boyan Hodak melawan mantan klubnya dari Tirondel Pino ini? Semuanya kita akan coba cari tahu ya kisi-kisinya. Tapi ya, saya juga mengucapkan selamat datang buat yang baru gabung di channel ini, dan juga selamat menyaksikan buat kalian yang udah setia menonton channel ini. Yang dari mana saja yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu daerah kalian. Dari Sumatera, Pulau Jawa, atau mungkin Pulau Bali, atau mungkin dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua. Semuanya saja ya. Selamat menyaksikan video dari channel Rio Riasport. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah bagaimana persiapan Persib dalam menghadapi tim asal Thailand ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup dengan klik subscribe aja nih. Subscribe dong bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, inilah sedikit kisi-kisi jelang laga babak 16 besar ACL 2 antara Ratchaburi FC melawan Persib Bandung. Inilah momen mendebarkan, momen yang ditunggu-tunggu, momen yang bikin jantung sebagian masyarakat Indonesia berdebar. H2C alias harap-harap cemas. Ya, meskipun faktanya ada sebagian warga bangsa ini yang justru malah nyumpahin wakilnya di internasional kalah cuma gara-gara yang jadi wakilnya itu tim asal Bandung. Tapi ya sudahlah ya, biarkan saja orang-orang yang kayak gitu dengan kebodohannya dan egoisnya yang aneh. Rivalitas kok dibawa-bawa ke internasional, itu namanya orang FOMO alias gak paham bola. Ya, inilah laga perdana 16 besar AFC Champions League 2 antara Ratchaburi FC asal Thailand yang menantang wakil Indonesia Persib Bandung. Laga ini tentu akan sangat menarik sebab Persib adalah tim pertama yang bisa lolos AFC Champions League 2 ke 16 besar sejak era ACL ya. Sebab dulu tuh namanya AFC Cup. Dan tentu saja sejak era AFC Champions League itu belum ada yang mampu lolos 16 besar kecuali Persib di ACL 2 dan Dewa United di ACL 3. Persib Bandung sendiri membawa 23 nama nih ke Thailand, termasuk Dion Mark, Levin Kurzawa, dan juga Sergio Castel. Nah, kalau kita bicara soal peluang, ya pasti ada lah ya. Cuma berapa persennya ya kalau kami pribadi melihatnya saat ini 50-50 ya, 50-50 lah. Kenapa kami bilang 50-50 ya? Karena kalau kami melihat secara komposisi skuad antara Ratchaburi dengan Persib sebenarnya nggak jauh-jauh amat bedanya. Ratchaburi pakai 11 pemain asing sementara Persib pakai 12 pemain asing. Cuma bedanya kalau Ratchaburi dari 11 pemain asing itu 7 diantaranya pemain asing baru. Sementara Persib dari 12 pemain asingnya itu cuma 2 yang pemain asing baru. Lalu kenapa kami bilang peluangnya 50-50? Karena di Liga Thailand sendiri, Ratchaburi saat ini menjadi runner up ya, alias posisi 2 di bawahnya Buriram United. Tapi mengungguli tim-tim seperti Bangkok United dan Port FC. Bayangkan
tim sekelas Bangkok United dan PAUD FC aja di bawah Ratchanburi, yang artinya ini tim bukan kaleng-kaleng lu ya. Apalagi Ratchanburi ini dilatih oleh pelatih yang bernama Worawoot Srimaka. Yang anak zaman now mungkin nggak kenal sama sekali tuh siapa Worawoot Srimaka. Tapi untuk anak-anak tahun 90-an udah apal betul deh siapa si Worawoot Srimaka ini dan gimana cara mainnya. Ini orang dulu saat main di timnas Thailand, kalau ketemu timnas Indonesia, itu ngototnya minta ampun. Ibarat apa kalau sekarang tuh siapa ya? Duan Van Hau di Vietnam, kalimat ngototnya kayak gitu deh. Ngeyel banget ini si Worawoot kalau main lawan timnas Indonesia. Giliran di ASL 2 di 16 besar, Worawoot dapat lawan asal Indonesia. Makin anteng dah si Worawoot deh. Mungkin dalam pikirannya begini kali ya. Mantep nih, lawannya Indonesia. Dulu saya di timnas Thailand acak-acak Indonesia. Sekarang jadi pelatih ketemu tim Indonesia, saya acak-acak lagi nih tim Indonesia. Gitu kali ya. Makanya persiapan si Worawoot Srimaka ini menghadapi 16 besar ini nggak kaleng-kaleng, nggak tanggung-tanggung. Dipecat-pecatin, dibuang-buangin pemain-pemain lamanya. Kalau dianggap pemain itu nggak ngotot, nggak sesuai dengan tipikal dia, dibuangin semua, diganti pemain asing baru sama dia. Si Worawoot ini mencari pemain-pemain yang bertipikal sama seperti dia. Seperti apa ya? Barbar. Coba lihat nih, cara main Ratchanburi sekarang lu ya. Ini nggak ada kompromi lu. Terabas sana terabas ini, cara main kayak gini nih. Kalau Persib ketemu tim Persib yang letoy, udah nggak bisa dibayangin deh gimana rasanya Persib dihantam dengan permainan keras kayak gini. Ya karena kita tahu Persib yang sekarang itu kelihatan, ya bukan kelihatan sih, emang leto sih. Andai saja Ratchanburi ini ketemunya Persib yang zaman dulu tuh, yang masih ada siapa namanya, Suita Pata ya, Aji Nurpijal ya, yang keras-keras semua. Wah ini cocok nih nih. Kalau sekarang, aduh pemain Persib disenggol sedikit aja mental kok. Ya udah, satu-satunya harapan dengan kondisi para pemain Persib yang letoy kayak gini, tentu saja kita cuma bertumpu atau berharap pada kecerdikan racikan Boyan Hodak dalam meracik strategi. Kalau Boyan Hodak di laga ini memaksakan pakai strategi pressing counter, mungkin agak sedikit bisa nih ngimbangin Ratchanburi. Tapi kalau Hodak menempatkan atau menerapkan formasi pragmatis atau defense counter, nah ini agak repot kalau buat kami nih. Kenapa kami bilang kalau Boyan Hodak menerapkan sistem atau strategi defense counter atau istilahnya pragmatis? Karena dengan menggunakan strategi defense counter itu butuh stamina yang ekstra. Main bertahan itu capek lu ya. Udahnya bertahannya capek, kudu counter attack dengan lari yang sangat ngebut. Apa nggak double tuh kekuras tenaganya? Jadi kalau buat kami pribadi untuk menghadapi Ratchanburi yang barbar seperti ini, mungkin saja Hodak bisa saja menerapkan strategi yang dipakai ketika mampu mengalahkan Persija dan Malut United. Apa itu strateginya? Kalau kita lihat ya, lawan Malut dan lawan Persija, strategi Boyan Hodak di babak pertama itu adalah pressing counter ya. Dia menguras tenaga nih para pemain Persija dan pemain Malut ya. Nah babak kedua low block tapi menggunakan counter attack cepat. Nah ini sangat efektif nih. Jadi istilahnya di babak pertama dikuras dulu nih stamina para pemain Ratchanburi. Babak kedua baru digas. Nah mungkin itu bisa sedikit ya, tapi nggak tahu juga deh bagaimana strategi dan pemikiran Boyan Hodak. Karena kan kita sama-sama tahu lah ya, permasalahan utama Persib itu di musim ini adalah di sisi depan, alias penyerang-penyerang Persib itu tumpul. Andrew Jung dan Ramon Tanke itu bukan gak bagus lu ya, cuma kebingungan mau gimana mereka ini cara nyerang karena gak ada yang ngelatih. Makanya harapannya dibawalah seorang Sergio Castel. Harapannya bisa jadi pelengkap. Castel ini tuh sebenarnya kalau buat kami ya, sejauh ini kalau kami lihat di CV-nya permainannya dulu ya, ini mungkin bisa dibilang perpaduan antara tipikalnya Andrew Jung dan tipikalnya Ramon Tanke. Karena kita sama-sama tahu lah ya, Ramon Tanke ini tipikal striker pekerja keras ya. Ini tuh banyak dan rajin banget cari bola, melebar dan gocek-gocek, tapi memang finishingnya kurang bagus. Sementara Andrew Jung ini tipikal nomor 9 murni ya, yang tugasnya atau mungkin kerjaannya di lapangan jadi apa ya? Jadi tembok, jadi buat pemantul bola gitu kan, dan juga positioning atau penempatan posisi aja Andrew Jung ya. Jadi
Kenapa Andrew Jung ini gampang banget cetak gol? Karena dia posisinya itu selalu tepat, tapi memang finishingnya kurang bagus, dan juga ya kalau dia dribbling bola juga secara kecepatan ya kalah gitu. Nah, makanya mungkin ditunjuklah seorang Sergio Castel dengan tubuh kekar seperti Superman, tapi berposisi sebagai SW. Tahu kan SW, striker wing, berarti kan dia punya agility yang cukup lumayan. Karena biasanya seorang striker ditempatkan di sisi striker sayap yang nggak murni striker utama, biasanya memiliki agility ataupun fleksibilitas yang lebih bagus dibandingkan false nine atau mungkin penyerang tunggal nomor 9 seperti Andrew Jung. Tapi kita kan nggak tahu kan apakah nanti ujung-ujungnya malah lebih letoy dari Andrew Jung, karena ya ini pemain Eropa gitu kan, pertama kali main di Indonesia. Atau mungkin bahkan bisa jadi seperti Beltrame kali ya. Beltrame itu di Persib itu kan letoy, loyo, tapi efektif ya. Kita nggak tahu. Makanya kita lihat nanti nih seperti apa permainan Sergio Castel. Intinya kalau Persib di laga ini bisa main sabar dan nggak kepancing emosi serta nggak kebawa permainan Ratchaburi, ya bisa saja minimal 1 poin dibawa pulang oleh Persib dari Thailand. Ya syukur-syukur 3 poin alias menang ya. Karena kalau kita bicara soal motivasi dan kepercayaan diri, sebenarnya dua tim ini sama-sama punya modal berharga sebelum laga ini. Ratchaburi di Liga Thailand di 5 laga terakhir itu raih 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya. Dan sebelum lawan Persib mereka menang 3-2 dari Muangthong United. Sementara Persib di 5 laga terakhir raih 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan di laga terakhir Persib menekuk tim kuat Malut United dengan skor 2-0. Kalau kita bicara soal pemain kunci ya di laga ini, kalau di Ratchaburi FC sendiri, kalau kami lihat itu ada 2 pemain yang menjadi dari pemain kunci ya. Yakni top scorer mereka Denilson Junior yang sudah cetak 9 gol di liga, ditopang oleh Tana nih, gelandang serang asal Spanyol yang sejauh ini sudah koleksi 4 gol dan 1 assist. Sementara di Persib kalau kami bicara soal pemain kunci, buat kami pribadi adalah Teja Paku Alam yang sudah cetak 12 clean sheet di liga. Ditambah dengan Tom Haye, sang otak permainan Persib. Lucu ya, sekelas tim juara back to back Liga Indonesia, nggak ada pemain kunci berposisi sebagai striker. Persib sendiri sebenarnya di awal musim ini udah pernah sih ketemu dengan yang namanya Ratchaburi saat mereka ini TC di Thailand. Waktu itu dalam uji coba skor akhirnya 2-2 ya, dengan 2 gol Persib itu diborong sama Beckham Putra, sementara 2 gol Ratchaburi itu justru dicetak oleh pemain yang saat ini dibuang, Sabar Bob kalau nggak salah. Jadi dengan pernah ketemu di laga pramusim, sebenarnya secara tidak langsung baik Orawut Srimaca dan juga Boyan Hodak setidaknya sedikit banyaknya sudah tahu nih seperti apa sih permainan lawan masing-masing. Jadi kira-kira seperti inilah formasi yang akan digunakan. Di kubu Ratchaburi FC, kiper itu Kampol Patomakakul, agak susah nih namanya. Duet center back itu ada Gabriel Motombo dan juga Saidine Ndiaye. Bek kiri Kevin Diromram dan bek kanan Jesse Curan. Duet jangkar ada Jakapon Kaepom dan juga Siwakut Jakub Prasad. Sisi sayap Nugueba dan Tana, sementara 2 ujung tombak Denilson dan Gleison. Sementara di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back Patricio Matricardi dan Federico Barba. Bek kiri Levin Kurzawa dan bek kanan Fran Putros. Duet jangkar kemungkinan Maklok dengan Eliano Renders. Sisi sayap Beckham Putra dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak Andrew Jung yang ditopang oleh Tom Haye. Laga Ratchaburi FC kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI pada Rabu 11 Februari 2026 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Dragon Solar Park Stadium alias Ratchaburi Stadium di kota Namuang, Ratchaburi, Thailand. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga antara Ratchaburi FC kontra Persib Bandung di AFC Champions League 2 16 besar. Kita doakan saja agar wakil Indonesia kali ini jangan ngomongnya masalah Persib dulu ya. Nggak usah ngomong masalah klub, asal Bandung nih, Jawa Barat, nggak usah. Ini wakil Indonesia yang berbicara di sini.
Tapi terserah kalian ya. Kalau otak kalian sempit, dipenuhi rasa benci, rasa dendam, rasa egoisme, ya udah. Berarti ya kalian bukan supporter namanya. Karena di sini kita mendukung Indonesia. Indonesianya yang kita dukung ya. Oke? Nah bagaimana nih jalannya laga kali ini? Seperti biasa kita akan coba kupas tuntas nanti di segmen fakta di balik laga usai laga ini. Makanya stay tune terus di channel ini. Dan ikuti terus ya berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di channel Rio Ria Sport. Makasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mampir ke channel ini. Kritik dan saran masih kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan tetap semangat, tetap sehat, dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.